Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semuanya sehat, dilancarkan usahanya dan banyak rezekinya. Welcome to Sam's Argan's World. Baik teman-teman, kali ini saya akan mereview secara detail ya tentang Orion Pro Max 624 x 50 SFIR FFB. Nah, sebelum saya membahas itu, saya dapat kiriman lagi dari Vector Optik. Apa isinya gitu ya? Kita bongkar aja. Nah, sebelum kita lanjut ini, kita bongkar dulu paketnya teman-teman. Oke? Gitu ya. Langsung kita bongkar paketnya. Oke teman-teman. Ini paketnya ya, kita bongkar aja ya teman-teman ya. Apa isinya? Nah, kita bongkar aja teman-teman. Oke. Ya. Ini. Nah, ini ya teman-teman ya. Oke. Kita buka aja. Kita singkirkan boxnya. Rapat banget ya. Oke. Nah, ini teman-teman ya. Apa ini ya? Oke. Kita lihat aja. Mungkin begini. Oke, begini ya. Oke. Kita buka ya. Kejutan apa ini dari Vector Optik ya, teman-teman? Rasanya kita butuh ini nih. Ya. Oke. Nah, ini teman-teman ya. Oke. Kita bongkar ya teman-teman ya. Oke. Kita bongkar satu persatu. Kita taruh samping sini. Nah, ini ya teman-teman. Oke. Oke, kita taruh di sini. Ini Vector Optik. Happy New Year. Gitu ya. Oke. Nah, seperti ini teman-teman. Dear Samo Safi, Happy New Year. We are deeply grateful for your trust and support over the past year. Thank you being such an important of Vector Optics journey. We look forward to continuing our partnership in new year. Wishing you and your loved ones prosperous and fulfilling year ahead. Warm regard, Vector Optik. Nah, ini ya ucapan. Oke. Ucapan teman-teman. Oke. Nah, ini kalender ya, teman-teman ya, kalender. Oke. Kita buka aja. Kalendernya Vector Optik seperti ini. Ya. Oke, seperti ini ya. Nah, seperti ini ya. Oke. Nah, sekarang sudah Februari. Oke. Sini ada fotonya. Sorry, kotor. Oke, Februari. Oke. Nah, taruh gini aja. Ini
nanti saya akan taruh di apa namanya stiker ya teman-teman ya. Stiker ini saya akan taruh di bisa di apa namanya tabung gitu ya, komposit itu, atau apa namanya di teleskop juga boleh. Ini stikernya. Oke. Ini katalog ya teman-teman ya. Katalog. Semua ada ini informasinya, produk-produk dari Vector Optik ya. Ini lengkap nih. Gitu ya. Lengkap sekali ya, semuanya ada di sini. Oke. Mungkin seperti ini. Nah. Ya, oke. Nah, ini apakah ini kaos atau apa nih? Kaos teman-teman. Nah, kaos ya. Kaosnya Vector Optik ya. Nah, seperti ini teman-teman. Ya, oke, kita taruh di sini aja. Nah, seperti ini. Oke, gitu ya teman-teman ya. Kejutan terus pokoknya dari Vector Optik gitu teman-teman. Oke. Thank you Vector Optik to send me this surprise gift for New Year. I will use this t-shirt, polo shirt for next review or whatever. Okay. Thank you Vector Optik. Baik teman-teman, sekarang kita mereview ya Orion Pro Max 624 x 50 SFIR FFP. Oke, kita gali gitu ya, kita gali lebih dalam spesifikasinya Orion Pro Max ini bagaimana gitu ya. Oke, yang pertama pembesaran ya, yaitu 6 x 24 ya, 6 x 24. Jadi yang paling kecil zoomnya 6, paling besar 24 gitu ya. Di sini sebentar. Nah, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 24. Oke, itu tadi ya untuk pembesarannya. Oke, untuk zoomnya gitu ya. Baik, yang kedua, lensa depan menggunakan 50 mm. Oke, kan biasanya ada 56 gitu ya. Ini objektif lensnya itu 50 gitu ya. Baik. Terus jenis retikelnya ini FFP, First Focal Plane. Jadi pembesaran 6 sampai 24 itu retikel juga ikut membesar gitu ya. Di samping objeknya bidikan itu membesar, retikel juga membesar gitu ya. Baik. SFIR gitu ya, atau Side Focus Illuminate Reticle. Jadi retikelnya itu bisa menyala gitu ya. Ada 6 level gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. 1 sampai 6 gitu ya, teman-teman. Kecerahannya gitu ya. Jadi kalau yang nomor 1 itu agak redup gitu ya, sampai terang itu sampai 6. Oke. Field of view itu jika kita melihat 100 meter,
Jadi field of view-nya itu apa ya? Field of view itu bidang pandang. Nah, bidang pandang ya, bidang pandangnya itu jarak 100 meter. Jika pembesarannya atau zoom-nya 6 itu seperti di 5,5 meter. Gitu ya. Nah, kalau pembesaran 24, zoom 24, itu 100 meter itu kayak 1,4 meter atau 1,5 meter lah gitu. Gitu. Oke. Nah, lanjut. Jarak air relief itu 90 mili gitu ya, jarak air relief. Jadi kan kita melihat ya di teleskop itu jarak air reliefnya ini 90 mili gitu ya, 90 mili gitu ya. Nah, kan ada yang agak jauh, ada yang agak dekat. Nah, ini berapa jaraknya? Itu 90 mili. Oke. Baik. Exit pupil itu 8,3 mm di pembesaran 6 kali 2,1 mm di 24, di zoom 24. Oke. Diameter tabung sekarang. Diameter tabung itu cube diameternya ini 30 mili gitu ya. Jadi cube 30 mili, makanya dia menggunakan mounting juga 30 mili otomatis gitu ya. Baik. Terus nilai click adjustment. Nah, kebetulan ini kita adjustmentnya di 1/10 emrat gitu ya. 1/10 mil atau 1/10 emrat gitu ya. Jadi jumlah kliknya itu setiap 1 emratnya itu 10 klik gitu ya. Baik. Lanjut. Parallax adjustment. Nah, parallax adjustment. Ya, ini parallax adjustment ya di sebelah kiri ya. Di sebelah kiri ini mulai dari maaf ya, nggak kelihatan ini. Oke, teman-teman, kita lihat mulai dari 10 yard. Oke. Lantas 15 yard, 25 yard, 50 yard, 100 yard, 200 yard, 300, 500, sampai infinity. Oke, gitu ya teman-teman ya. Oke. Nah, itu tadi parallax ya. Parallax, mulai dari 10 yard hingga infinity ya. Baik. Oke, lanjut. Sekarang teleskop ini itu sudah waterproof atau tahan air, itu ya teman-teman ya. Ini sudah waterproof ya. Baik. Lantas sudah fogproof, kabut ya, tahan kabut. Terus shockproof, itu tahan guncangan gitu ya. Jadi kalau digunakan ke senjata api pun mampu dia gitu ya. Ini mampu gitu ya, karena dia shockproof gitu ya. Biasanya kan kalau apa namanya senjata api itu ada recoil ya, recoil sehingga ya recoil, namanya recoil gitu ya, gitu teman-teman ya. Dia tahan guncangan. Oke. Terus lapisan lensa atau lens coating itu multi coated ya, multi coated ya. Lapisan lensa lengkap untuk transmisi cahaya yang optimal dan kejernihan gambar, gitu ya. Oke, lantas berat. Beratnya 850 gram, itu 850 gram. Nah, panjangnya ini 37 cm, itu teman-teman. Oke, kita bahas sekarang. Baik, sekarang kita bahas detailnya gitu ya. Fitur-fitur unggulannya gitu ya. Fitur-fitur unggulannya. Ya, yang pertama dia sudah FFP gitu ya, sudah FFP. Sehingga teman-teman kalau misalkan ada target ya di ngomong aja 100 meter gitu ya, 100 meter kalau kita misalkan kita zoom
di samping target itu membesar, begitu juga diikuti juga dengan retikelnya membesar juga, gitu. Sehingga teman-teman tidak kesulitan gitu ya untuk membidik gitu. Oke, itu yang pertama. Yang kedua itu retikelnya sudah illuminate atau menyala gitu ya, menyala dengan 6 kecerahan gitu ya, dengan berwarna merah. Ada titiknya. Yang paling saya suka itu adalah ada titiknya, teman-teman. Ada titik di tengah, lantas ada kosong gitu ya. Nah, ini menyala. Retikelnya menyala. Nah, saya biasanya memang saya setel di level yang paling tinggi, di 6 gitu ya, teman-teman ya. Di 6. Karena kalau di daylight atau siang hari itu memang nggak terlalu kelihatan. Tapi kalau misalkan kita berburu di pagi hari gitu ya, yang agak tidak terang gitu ya, agak gelap gitu. Begitu juga di sore hari misalkan agak gelap, ini sangat membantu. Atau target yang berada di gelap. Jadi kan ada tuh pohon rindang gitu ya, dia di kegelapan. Nah, kalau kita pakai illumination ini, retikel yang bisa menyala ini membantu kita untuk membidik dengan tepat, gitu teman-teman. Ya, oke, lanjut sekarang. Turret sangat presisi. Nah, gitu ya. Turret sangat presisi, baik turret atas bawah maupun winch, turret kanan kiri gitu ya, turret kanan kiri. Cukup presisi teman-teman, gitu ya, cukup presisi. Saya sudah pakai saya coba dengan Strelok ya. Ini cukup presisi gitu. Di jarak memang terbatas sih, di jarak 125 meter gitu ya, 125 meter dengan Strelok cukup presisi gitu. Oke. Jadi misalkan saya menggunakan slug tertentu, saya ukur di Strelok. Setelah saya rangefinder, terus saya lihat di Strelok, cukup presisi gitu ya, gitu teman-teman. Kliknya cukup taktikal ya, kliknya kalau teman-teman dengar itu ini nih. Cukup taktikal gitu ya teman-teman ya. Klik-kliknya itu enak sekali gitu ya. Oke. Nah, lanjut. Sekarang ke 5 ya. Itu build quality-nya cukup bagus, amat sangat bagus teman-teman. Kokoh dia, kokoh ya. Kokoh. Memang untuk zoom agak keras sedikit, nggak ada masalah itu, sebetulnya nggak ada masalah. Hampir semua teleskop yang baru sih memang agak keras juga, tapi karena dibantu oleh ini ya, ada knob ini ya, sehingga dia enteng-enteng aja gitu ya, gitu teman-teman. Oke. Baik, sekarang kita lanjut ke optik ya teman-teman ya. Yang keenam, optik berkualitas tinggi. Lensa fully multi coated memberikan transmisi cahaya yang optimal, jernih, dan ketajaman warna yang tinggi, gitu teman-teman. Nah, ini cukup Orion Pro Max cukup terkenal ya dengan luas penampangnya dan luas view-nya maksud saya, dan kejernihannya, gitu ya. Oke, lanjut yang ketujuh. Ini zoom 6 sampai 24. Jadi teman-teman cukup rentang 6 kali 24 itu membuat serbaguna untuk tembakan jarak menengah hingga jarak jauh gitu ya. Gitu. Jadi ya untuk long range itu cukup mumpuni teman-teman. Baik. Nah,
Nah, penggunaannya ini direkomendasikan untuk apa gitu ya? Untuk siapa gitu? Nah, yaitu tembakan jarak jauh atau long range shooting gitu ya. Ideal untuk penembak presisi pada jarak yang ekstrim. Nah, gitu ya. Nah, oke. Untuk aplikasi taktis, cocok untuk penggunaan taktis dan berburu. Jadi, untuk kompetisi gitu ya, kompetisi baik berburu maupun target gitu ya. Kecuali band race. Kalau band race itu ada tersendiri, sebetulnya ada tersendiri untuk apa namanya, untuk teleskopnya gitu ya. Memang khusus untuk band race. Nah, itu beda ya. Oke. Jadi misal ada kompetisi, misalkan nembak apa gitu ya, 40 meter, 50 meter gitu ya, nembak munting misalkan, atau nembak siluet gitu ya. Nah, jadi seperti itu, atau berburu gitu, nembak berburu. Oke, lanjut. Itu digunakan untuk itu gitu ya. Nah, sekarang kita lihat keunggulannya. Jadi yang pertama, akurasi tinggi. Berkat reticle FFP ini dan adjustment 0,1 mil itu membuat dia cukup presisi di berbagai jarak gitu. Oke. Yang berikutnya dia daya tahan. Daya tahannya ya tadi sudah shockproof, sudah waterproof, sudah fogproof gitu ya, dan lain-lainnya. Oke. Nah, terus fleksibilitas. Fleksibilitas itu teman-teman bisa karena ada rentang pembesaran dari 6 sampai 24, jadi teman-teman jarak dekat, menengah sampai jauh itu bisa tercover gitu ya. Nah, terus ada iluminasi reticle itu yang membantu bagi pemburu atau pengguna atau user bila diperlukan di dalam keadaan yang agak gelap gitu ya, agak redup gitu ya, bisa di sore hari atau pagi hari atau lagi mendung dan lain sebagainya. Atau target itu terlindung atau target itu berada di tempat kegelapan yang agak gelap gitu ya, sehingga reticle yang bisa hidup ini atau reticle yang bisa menyala ini itu membantu kita untuk membidik dengan tepat sasaran itu ya. Oke, itu keunggulannya teman-teman. Nah, sekarang kekurangannya. Oke, kita bahas kekurangannya. Nggak keunggulan toh gitu, ada kekurangannya. Oke, kekurangan yang pertama adalah berat. Yang tadi 850 gram itu ya kalau untuk misalkan kita buat jalan terus gitu ya, kita itu ngerambu gitu ya. Teman-teman ada yang banyak bilang itu ngerambu gitu. Mungkin 850 gram itu cukup berat gitu, cukup berat gitu ya. Gitu, cukup berat. Nah, oke. Tapi kalau misalkan kebanyakan kita nyanggung atau kita target di bench gitu, saya rasa nggak ada masalah soal berat, gitu ya, gitu. Jadi ya memang ada kegunaan masing-masing gitu ya teman-teman ya. Oke, baik. Lantas FFP. Nah, FFP ini memang ada beberapa pemburu itu atau user atau apapun lah itu suka yang SFP gitu, nggak mau FFP, maunya SFP ya, second focal plane gitu ya, SFP atau second focal plane. Jadi ada yang memang nggak suka FFP,
sukanya SFP karena dia tetap terus gitu ya, nggak membesar juga, dia tetap terus gitu. Jadi retikelnya tetap terus besarannya tipis atau enggaknya itu, jadi nggak ikut membesar dia retikelnya di second focal plane itu tidak membesar. FFP membesar gitu ya, makanya dia suka gitu supaya bidikan dia nggak terhalang oleh besarnya retikel gitu ya. Itu preference masing-masing gitu ya. Ya sebetulnya itu bukan ini bukan kelemahan sih, tapi itu hanya preference pribadi masing-masing gitu ya teman-teman ya. Oke, berikutnya yang ketiga, iluminasi. Jadi retikel yang menyala ini kurang terang menurut saya dibandingkan dengan yang turon. Nah, yang turon ini cukup terang, teman-teman. Nah, ini pun meskipun saya sudah di level 6 gitu ya, di level 6 itu lebih terang ini dibanding Orion Pro Max. Itu kelemahan berikutnya. Memang sudah menyala, sudah membantu. Oke, tapi nyalanya itu kayak kurang nyala bener gitu loh. Nah, setelah saya konsultasikan memang ada kelemahan, ada kekurangan sendiri dengan menyala yang sangat terang dan tidak. Nah, sebenarnya ini kalau memang targetnya itu di gelap gitu ya, itu cukup membantu dan tidak tidak yang kalau kita bayangin kalau retikel itu menyala dengan terang itu kan target itu sehingga membuyarkan target itu gitu maksud saya. Pandangan kita itu karena terangnya retikel itu tadi, tapi kalau misalkan ya titik gitu aja. Nah, tetapi kalau kurang terang di saat misalkan matahari juga masih timbul gitu ya. Tetapi target lagi ada agak gelap gitu. Nah, ini lebih unggul gitu, lebih unggul. Yang butuh yang terang tadi gitu. Terangnya ini kurang dibanding dengan yang turon gitu ya. Oke. Ya itu preference lah. Oke. Nah, oke. Berikutnya ini kalau kita zoom 24 gitu ya. Meskipun kualitas optiknya baik, beberapa pengguna melaporkan adanya distorsi kecil seperti chromatic aberration pada pembesaran maksimum 24 terutama di tepi gambar. Nah, sebetulnya itu hampir kebanyakan kalau di zoom yang paling besar misalkan 24 ya 24, ada yang 32 ya 32 gitu ya pembesaran 632, 624 gitu ya. Itu biasanya chromatic aberration. Jadi teman-teman kalau objek itu ya ada objek terus di sampingnya ini kalau apalagi backgroundnya putih, awan putih gitu ya. Di sampingnya katakanlah tekukur. Di sampingnya tekukur itu ada warna hijau atau warna ungu atau warna biru gitu ya. Itu chromatic aberration. Karena lensa berhadapan langsung dengan sumber cahaya gitu. Itu chromatic aberration namanya. Di dunia fotografi itu biasa itu teman-teman gitu ya. Semakin lensanya bagus, semakin bagus. Itu biasanya dimiliki oleh lensa-lensa yang menggunakan ID, gitu ya. Itu baru bagus. Nah, oke. Nah, ini yang berikutnya tidak cocok untuk tidak cocok untuk tembakan cepat.
maksudnya untuk tembak reaksi. Nah, untuk tembak reaksi ini karena berat dan agak panjang gitu ya, sehingga kalau tembak reaksi itu kurang cepat gitu teman-teman. Gitu ya. Jadi dia butuh yang compact. Kalau tembak reaksi itu butuh yang compact gitu, butuh yang compact. Seperti yang dipakai maksud saya AR-15 misalkan ya, senjata serbu gitu ya, itu memang butuh reaksi cepat gitu ya, atau tembakan untuk reaksi cepat lah, yang cepat gitu ya, teng 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 gitu. Nah, karena berat dan agak panjang gitu, kurang kompak sehingga dia kurang cocok untuk tembak reaksi cepat gitu. Oke, teman-teman. Nah, tetapi secara overall ya teman-teman ya, secara overall menurut saya sesuai dengan harganya, good value for money untuk untuk teleskop ini. Untuk harian, untuk berburu, untuk teman-teman ya happy trigger ataupun apapun gitu ya, lensanya cukup mumpuni, bidangnya luas, terutama teman-teman yang untuk konten ya, untuk konten saya pikir sudah cukup banget dan cukup jernih, gitu teman-teman, cukup jernih, bagus, lensanya bagus, gitu. Nah, jika teman-teman punya pertanyaan, tulis saja di kolom komentar. Mudah-mudahan saya bisa membantu menjawab dengan baik. Kalau nggak bisa, saya akan tanya yang lebih bisa, gitu. Untuk menjawab pertanyaan teman-teman. Gitu ya, teman-teman ya. Oke. Sekilas review singkat tentang Orion Pro Max 624x50 FFB SFIR. Begitu dari saya. Salam sehat, salam satu laras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.